Selamat pagi semua, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan kita mulai dari kita. Terima kasih ya Bapa atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami berkemenangan di dalam Engkau pada saat ini ya Bapa. Kami mau memuji memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau, hadirmu di tengah-tengah kami ya Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, indah ibadah kami di dalam Engkau. Mari kita memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Dia. Haleluya. Ini tahun Yobel, kita percaya atas segala karya anugerahnya. Mari kita bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Kita bukakan lagu kemenangan kita, amin. Ada ucapan syukur kita, amin. Haleluya. Yang boleh Tuhan, kami mau memuji Engkau. Saudara, segala sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan Allah. Sabar, segala sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan Allah. Ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dibebaskan. Yang buta dan yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah seperti tahun kebebasan. Kami berkemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kebebasan yang Kau berikan. Terima kasih kami dapat mengekspresikan sukacita kami di dalam Engkau. Hidup kami yang lama telah Kau ubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Engkau, yang berkenan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah seperti tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah seperti tahun kebebasan. Seperti tahun kebebasan. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji. Haleluya. Haleluya.
kasih ya Bapa. Kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan namanya, kita memuji, mengagungkan namanya. Kita mau katakan pujian kita saat menyembah. Kami merasakan sukacita Tuhan. Kami merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami. Inilah pujian kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Katakan dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Kau kami sembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku amin. Kami memandang-Mu Tuhan, Kau kudus. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu. Amin, haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadir-Mu Tuhan, yang menolong kami, yang menguatkan kami Tuhan. Inilah pujian kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hati-Ku. Kami memandang-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati-Ku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami, menolong mengurapi kami ya Bapa. Haleluya.
Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, haleluya. Kau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karyamu, terima kasih jamahanmu ya Bapa. Ya Bapa Bobosyanda, haleluya. Hadirmu Tuhan menolong kami, hadirmu mengurapi kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih penebusanmu Tuhan, terima kasih pengampunanmu, Kau yang kami puji. Terima kasih ya Bapa, jamahan anugerahmu, kekuatan daripadamu Tuhan yang selalu berkarya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Bapa, Tuhan baik kami di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan merasakan senantiasa jamahan anugerahnya. Dan kita mau berdoa, amin. Pada saat ini kita mau bawa di dalam doa untuk setiap kebutuhan yang kita naikkan, amin. Kita mau mengucap syukur untuk bangsa kita. Kita mau mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita juga mau berdoa untuk gereja kita yang berada di dalam persekutuan, khususnya gereja kita yang di PTC Pulau Gadung. Ada Pastor Zek Triono pada saat ini yang mencari gedung karena keterbatasan di dalam anak-anak tidak bisa beribadah dan orang tua tidak bisa beribadah, dan akhirnya kembali lagi mencari tempat karena bulan depan gedung mereka akan selesai untuk masa sewanya. Kita mau di dalam doa untuk hal itu. Kita juga mau lihat, amin, ada gereja kita di Joondalup, Boston, Australia, ada Pastor Eric dan KTD. Kita mau di dalam doa. Ada Pastor Scott and Linda Sharon. Kita mau bawa di dalam doa Pastor Trevor and Priscilla Fogg. Kita juga mau bawa di dalam doa bagi setiap kita di tempat ini yang hadir, amin. Kita mau jamahan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau ada kebutuhan doa, ada pergumulan pada saat ini, silakan angkat tangan. Kita akan berdoakan bersama. Ya Om Bob. Buat Glenn, Pastor. Buat Glenn. Biar bisa dekat dengan Tuhan lagi dan bisa melayani seperti itu. Amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk keponakan daripada Om Boy, Glenn. Tuhan menolong jemaat, khususnya tetap berada di dalam keselamatan di dalam Kristus, amin. Ada lagi kebutuhan doa? Kalau tidak ada, amin, saya dorong saudara, kita mau angkat suara kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan melakukan, dan saya minta Pak Sarif akan membuka kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau ya Bapa. Hadirmu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan anugerah dan hikmat yang berasal daripadamu bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga dapat melalui ya Bapa masa-masa sulit membawa setiap kebijakan yang berasal daripadamu Tuhan. Dan Kau menolong ya Bapa Pastor Jack Triono dan seluruh jemaat di PTC ya Bapa, di saat mencari gedung ya Bapa, biarlah Kau membuka jalan, dan biarlah Tuhan kuasa mujizat-Mu Tuhan nyata. Terima kasih ya Bapa untuk Pastor Sharon, terima kasih ada Pastor Eric, Pastor Scott ya Bapa, Pastor Trevor, Tuhan Kau melihat Tuhan kebutuhan, haleluya. Mata beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, amin. Senang bersama dengan saudara di dalam pertemuan ibadah. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kemenangan-kemenangan, memiliki sukacita. Untuk itu kita bisa datang di dalam rumahnya, amin, mengucap syukur
untuk melihat kuasa anugerahnya di dalam setiap pribadi kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Saya sudah berusaha untuk hari Rabu, kemarin saya sempat menghubungi saudara Craig, tapi dia belum siap untuk sharing, dan kita akan ibadah seperti biasa di dalam Zoom, dan mungkin ini pada Zoom yang terakhir pada bulan ini, dan bulan depan kita akan menuju di dalam hal normal, ibadah di gedung kembali pada bulan September, dan kita telah mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang akan kita lakukan di dalam bulan September. Dan saya tahu bahwa selama hampir 2 bulan seperti kita lebih banyak berdiam di rumah, dan di tengah-tengah kita berdiam, amin, saya percaya bahwa setiap kita tidak mendiamkan roh kita, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan, kita terus berdoa, karena kita percaya bahwa masa-masa sukar, masa pandemi ini, amin, pasti akan bisa berlalu. Dan terima kasih untuk saudara yang terlibat di dalam acara 17-an. Memang acara kita adalah acara yang seru, untuk yang kita bisa fellowship bersama, kita bisa berolahraga bersama, dan itu sangat membawa suatu sukacita tersendiri bagi kita. Kita bisa menikmati kebersamaan, amin. Dan pada hari Jumat, kalau saudara tidak ada kegiatan di rumah, mari berolahraga lagi bersama, yaitu kita main badminton. Kemarin hari Jumat kita bermain juga di tempat yang sama sampai jam 10 malam, dan ada suatu sukacita tersendiri, dan kita juga rencana untuk menjangkau orang-orang di sana, untuk kita mau, amin, mendekatkan diri, dan kita mau, amin, berbagi kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pada bulan September, amin, kita telah mempersiapkan berbagai acara kita, untuk kita tetap siap untuk bertarung, berperang, untuk kita tetap setia di dalam iman, kita tetap menyalakan roh kita untuk tetap menyala-nyala, amin. Karena kita yang tidak percaya untuk sampai saat ini Tuhan kita menolong kita, dan saya percaya bahwa Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita, amin. Beberapa pengumuman bagi kita, dan hari Minggu ibadah seperti pagi ini, amin, 1 jam sebelumnya kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdoa, dan kita mau memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya di dalam sekarang begitu banyak sekali hal-hal yang lucu yang seringkali di-share di grup, dan kalau kita menyadari bahwa sesuatu yang mereka memberikan suatu pesan itu sebenarnya adalah hal yang nyata, tetapi mereka tidak bisa mengekspresikan karena keterbatasan, tetapi mereka menggunakan media sosial. Seperti hal yang menarik, amin, ya, saya perhatikan adalah berbicara untuk setiap negara, yaitu Amerika berlomba bagaimana untuk membawa turis ke bulan. Cina juga melakukan penelitian bagaimana supaya untuk bisa tinggal di bulan. Dan demikian juga negara-negara lain berlomba-lomba bagaimana supaya bisa melihat apa yang terjadi di bulan. Tapi kenyataannya mereka juga mau mengatakan bahwa Indonesia juga tidak mau kalah, bahwa Indonesia itu berpikir bagaimana bisa bertahan dari bulan ke bulan. Mungkin itu suatu guyonan yang lucu, bagaimana bisa bertahan dari bulan ke bulan. Tetapi saya merenungkan, amin, nilai-nilai kehidupan kita sebagai kehidupan yang orang percaya di dalam hal mengikuti Yesus. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata,
setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang terfokus untuk siap untuk bekerja melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi ketika masih melihat ke belakang, firman Tuhan berkata, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Adalah segala sesuatu ketika kita menaruh nilai pertobatan kita adalah melihat ke depan di dalam rencana Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, keterlibatan kita, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dari setiap pemberian kita, persembahan kita, bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa seringkali keraguan-keraguan itu hadir di dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, tidak layak di dalam perkara-perkara Tuhan. Di dalam hal memberi, seperti seakan-akan kita ragu, seakan-akan kita seperti mau menaruh suatu nomor, atau seperti kita ikut undian. Kalau saya memberi bulan ini, saya pasti kemungkinan bisa akan menang, kemungkinan saya akan bisa menerima. Firman Tuhan tidak berbicara mengenai hal tersebut, tetapi berbicara mengenai percaya dari setiap apa yang kita berikan mengandung janji di dalam ketaatan, mengandung nilai tentang bagaimana kita menghormati Tuhan di dalam setiap pemberian kita. Saya merenungkan, amin, bagaimana karya Tuhan di dalam masa pandemi ini. Di kantor saya, yang masih kerja secara full adalah saya sendiri. Teman-teman saya mengeluh di dalam penghasilan mereka, karena mereka hanya menerima setengah dari apa yang mereka hasilkan. Demikian juga istri saya, amin. Ketika pada awal-awal masa pandemi, mereka dipotong penghasilan mereka. Tapi apa yang terjadi, amin? Tuhan membuka jalan. Dan tidak bukan sekedar untuk dipotong, tetapi lebih mendapatkan dari hasil yang biasa. Apa artinya, amin? Kami bisa merenungkan ketika kami setia di dalam hal memberi, setia di dalam ketaatan, setia di dalam menghormati Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan, sehingga pada sampai saat ini kami bisa memuliakan nama Tuhan. Karena dari nilai-nilai apa yang telah Tuhan lakukan, dengan jujur, amin, saya mau katakan, dari pemberian, dari persepuluhan kami, amin, kami bisa mempersembahkan dan bisa untuk membayar gedung gereja kita. Itu adalah suatu sukacita kemenangan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, yang dulunya sebelumnya kita ragu apakah kita bisa menjalani masa-masa sulit ini. Tapi apa yang terjadi, amin, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tuhan menjanjikan jalan keluar, bukan menjanjikan suatu jalan yang lurus. Tapi itulah yang kita bisa lewati pada masa-masa ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita bisa berkata, wah, nilai-nilai pengeluaran semakin besar, penghasilan, pendapatan semakin sulit. Dan hal itu, amin, bisa kita mengoreksi di dalam diri kita. Apakah kita sebagai orang percaya masih memikirkan di dalam perkara-perkara, di dalam keraguan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan apakah kita layak untuk berada di dalam kerajaan Allah?
Itu adalah suatu pilihan di dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun kami melakukan hal ini dengan setia. Dan bertahun-tahun kami mengalami terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Pada tahun-tahun ini, amin, terobosan yang sangat luar biasa kami bisa alami. Dan kami memikirkan dan kami merenungkan. Ini adalah berbicara mengenai ketaatan kami. Bagaimana kami menghormati Tuhan dari setiap nilai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, amin, tidak menjanjikan suatu nilai kekayaan. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan akan mencukupi dan indah pada waktunya. Kita belajar, amin. Ketika kita hidup, bukan untuk memikirkan bagaimana kita bisa bertahan dari bulan ke bulan, tetapi bagaimana kita berpikir untuk hidup kita menjadi saluran berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memberi, mari kita bersuka cita, kita memberi dengan hati yang terbuka, kita memberi dengan hati yang rela, karena segala sesuatu, amin, ada janji dari setiap firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Berkati ya Bapa. Engkau melihat hati kami. Mungkin pada saat ini kami ada keraguan, mungkin kami ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tuhan, ketika kami berada di dalam Engkau, kami mau berada di dalam kerajaan. Kami tidak mau melihat ke belakang ya Bapa. Kami mau melihat janji daripadamu tercurah di dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, Tuhan, masa depan kami, cucu kami. Dan segala sesuatu, Tuhan, orang akan melihat bahwa kami adalah saluran berkat yang Kau pakai ya Bapa, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi mata memuji Tuhan, kita mau berkemenangan di dalam Dia. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Cek 1, 2. Haleluya, amin. Saya percaya bahwa saudara bisa mendengarkan saya. Amin.
ada kemenangan yang bisa kita rasakan pada saat ini, saat kita berada di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Efesus. Line in. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus. Sambil judul khotbah pada pagi hari ini berbicara tentang gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Di dalam Efesus pasal kelima, ayat ke-15 sampai dengan 16, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, sesuatu Engkau perkarakan di dalam kehidupan kami. Karena hal ini menolong kami, supaya kami memiliki kebangunan rohani di dalam pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kebenaran. Jangan biarkan kami terhilang di dalam rencana, tetapi oleh karena kami mendengar firman, Engkau ubahkan kami, Engkau menolong kami, sehingga kami menjadi pribadi yang layak di dalam kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau pakai setiap kami. Haleluya. Amin. Kita lihat yang pertama pada saat ini berbicara mengenai untuk melihat kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana dengan kehidupan saya sebagai orang percaya? Kebanyakan orang Kristen tidak menyadari bahwa keberadaannya sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini pada umumnya. Atau kita bisa katakan amin bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan di dalam hal-hal keagamaan berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini, khususnya di negara kita pada umumnya. Kita bukanlah seperti orang-orang yang biasa, yang bisa menunjukkan nilai-nilai keagamaan atau kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Tetapi saya mau katakan adalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa, yang telah Tuhan pilih di dalam rencana yang indah. Untuk itu dia melakukan apa yang disebut dengan penebusan, datang dari kerajaan surga, datang ke dunia untuk menebus saya dan saudara. Dan itulah yang disebut dengan keistimewaan yang telah dipilih oleh Tuhan. Apa yang kita baca pada pagi hari ini, amin, berbicara suatu kalimat. Perhatikanlah dengan seksama. Adalah suatu kalimat untuk kita bisa melihat di dalam diri kita keistimewaan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Keistimewaan yang terbesar adalah menyelamatkan. Berapa hari yang lalu seorang saudara, amin, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saya mengenal saudara ini adalah begitu seperti orang-orang yang sangat bertarung di dalam kehidupan. Dan dia tidak pernah untuk berada di dalam zona nyaman. Dan saya lihat amin di dalam kesaksiannya, awalnya dia mengenal Kristus karena dia mengalami kecelakaan, suka mabuk-mabukan. Dan pada akhirnya dia menerima keselamatan dan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Lalu di dalam media sosial, amin, saya membaca banyak sekali kesaksian-kesaksian orang tentang dirinya. Dan saya sendiri pribadi merasakan, melihat
bahwa dia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti Tuhan. Tapi pada akhirnya, amin, dia berbicara kepada saya, sudah lama dibilang ternyata susah untuk merintis gereja. Dan berapa bulan yang lalu istrinya berbicara kepada istri saya, dia bilang sedih hatinya, amin, karena sudah tidak berada lagi di dalam pelayanan. Dan pada akhirnya saudara ini, amin, dipanggil oleh Tuhan. Saya merenungkan, amin, bagaimana kesaksian kehidupannya ketika dia bersungguh-sungguh untuk menyerahkan kehidupannya bagi Tuhan. Saya ingat sendiri ketika dia mengalami masa susah, ketika anaknya mengalami sakit keras, dan kita sendiri sampai merasakan suatu ketakutan yang sangat luar biasa karena anaknya mengalami panas tinggi pada saat itu. Dia hanya berdoa kepada Tuhan karena tidak memiliki uang. Dan ketika dia menggadaikan cincin pernikahannya, dia masih bisa memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian yang saya bisa belajar di dalam kehidupannya, walaupun pada akhirnya dia tidak menunjukkan suatu nilai kerendahan hati. Mengapa dia selalu mengalami kegagalan di dalam pelayanannya? Tapi dari situ, amin, saya bisa belajar bahwa pribadi-pribadi yang istimewa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita bisa melihat dan mengoreksi diri. Untuk itu kenapa Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus supaya memperhatikan keadaan di dalam kehidupan, karena pada masa-masa ini berbicara masa-masa sulit. Masa-masa bagaimana kita untuk memiliki keyakinan, memiliki iman, memiliki rasa percaya yang tinggi bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu, amin, pada masa ini sangat terbatas. Tidak ada bisa jaminan untuk kita bisa lolos atau kita bisa bebas pada masa pandemi ini. Tetapi kalimat perhatikan yang sesama adalah suatu pesan untuk kita dapat merenungkan nilai yang Tuhan nyatakan sebagai identitas kita sebagai orang percaya adalah berbicara mengenai garam dan terang dunia. Untuk itulah kita dikatakan di dalam firman Tuhan bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-5. Dikatakan di situ di dalam 13 sampai dengan 16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah nilai keistimewaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berada di tengah-tengah dunia ini untuk membawa pengaruh atau membawa dampak bagi orang-orang, untuk memuliakan Bapa yang di surga. Poin yang kedua yang kita dapat lihat pada saat ini, kenapa diingatkan mengenai janganlah seperti orang bebal. Kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Pada dasarnya tidak ada orang pun yang mau disebut sebagai orang bebal atau bodoh. Kalau ada yang menyatakan itu, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan tersinggung. Tapi saya melihat di dalam bahasa Jepang ada kata heta. Heta itu sebenarnya adalah nilai yang bodoh, tetapi bukan suatu bahasa yang kasar. Tetapi nilai kata heta itu adalah bodoh karena dia belum belajar atau karena dia belum mengetahui. Tetapi kalau kita lihat kata-kata mengenai bebal atau bodoh, adalah sesuatu yang
mungkin menunjukkan suatu kata yang rendah. Dan banyak sekali orang pasti akan tersinggung. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah orang Israel, mereka disebut sebagai orang bebal karena perilaku mereka. Kenapa? Mereka selalu mempersalahkan Tuhan di dalam perjalanan mereka menuju di dalam tanah perjanjian. Kisah orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, perilaku mereka dikatakan sebagai bebal. Mereka selalu mempersalahkan Tuhan, padahal mereka diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan. Kita merenungkan ini, menilai ini. Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita. Kalau kita bisa mempelajari dari kisah Israel ini, orang Israel masih mempersalahkan. Mereka selalu berkata bahwa lebih nyaman untuk berada di dalam negeri di Mesir walaupun berada di dalam perbudakan. Dari sikap tersebut, dari sikap orang Israel tersebut, murka Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Apa yang kita lihat di dalam kisah perjalanan mereka, banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan. Keluarga mereka meninggal dipagut ular, kelaparan, kena tulah. Dan Musa sendiri gagal untuk mencapai tanah Kanaan karena dia tidak bisa menahan rasa amarahnya. Apa yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa belajar menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain adalah dasar utama di dalam membentuk karakter kita di dalam Tuhan. Menghargai, melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita akan membentuk karakter kita. Bagaimana kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam rencana Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Firman Tuhan berkata di dalam poin yang ke-27 di dalam pasal yang ke-10. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah menyadari kita bahwa kehidupan kita berbicara mengenai anugerah, berbicara vertikal dan berbicara horizontal. Adalah hubungan kita terhadap sesama manusia dan hubungan kita di dalam Tuhan. Kalau kita mendapatkan nilai tersebut, karakter yang ada akan membawa pengaruh dari setiap sikap dan tindakan kita. Namun kita harus menyadari bahwa pada dasarnya kebanyakan orang Kristen mempunyai perilaku atau konsep yang bebal. Kenapa saya katakan demikian? Kita seperti tidak percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Firman Tuhan sendiri, amin, dan Yesus sendiri memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Markus 10, firman Tuhan berkata di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nilai ini, amin, berbicara mengenai hati untuk melayani orang-orang, melayani untuk jiwa-jiwa,
melayani, dan Yesus sendiri memberikan suatu contoh bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tetapi kenyataan kita bisa menemukan bahwa orang lebih senang untuk seperti dilayani, seperti mendapatkan suatu penghormatan atau posisi di dalam kehidupan. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada janji Tuhan, tetapi kita tidak percaya bahwa Tuhan akan melakukan. Tuhan mengingatkan kita untuk menghormati Tuhan dari setiap apa yang kita terima. Tapi ketika hati kita, ketidakpercayaan kita seringkali membuat berkat Tuhan itu menjauh di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi adakah kita mau melakukan hal demikian? Dari 3 contoh yang saya berikan mengenai ketika kita tidak menyadari bahwa sebenarnya perilaku-perilaku tersebut ada di dalam kehidupan kita. Merasa diri bahwa yang berada di pergumulan adalah saya sendiri. Masalahnya seperti berat. Seperti apa yang saya gumuli terasa berat. Seperti tidak ada yang bisa memahami keadaan saya. Seperti dia merasakan bahwa hanya dia yang mengetahui tentang kebenaran. Firman Tuhan firman Tuhan. Tetapi pendapat saya adalah pendapat saya. Selalu melihat kesalahan orang lain, tetapi meluputkan kesalahan sendiri. Seperti menolak untuk introspeksi diri dan tidak mau berubah. Firman Tuhan menyatakan suatu janji-janji yang sangat luar biasa. Tetapi seperti kita tidak mau melakukan nilai-nilai pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Seperti kita nyaman. Seperti kita lebih senang untuk mau menjadikan gereja seperti kumpulan sosial daripada menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kita lebih nyaman untuk melakukan hal-hal untuk menyalurkan hobi kita daripada kita menghormati Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita untuk penebusannya di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana gaya hidup kita sebagai orang percaya? Poin yang ketiga yang kita dapat melihat adalah tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata arif adalah berbicara mengenai bijaksana, adalah menggunakan akal budi, atau berbicara mengenai pengalaman dan pengetahuan yang telah diterima atau yang telah dialami dan harus kita miliki di dalam hidup ini. Seringkali kita mendengarkan bahwa orang-orang tua itu sudah banyak makan garam, adalah mereka telah banyak pengalaman. Kita juga di dalam hal gereja seringkali
kita dapat menerima teguran, kita bisa menerima nasihat. Karena mereka telah mengalami terobosan-terobosan, pengalaman-pengalaman rohani di dalam iman. Dan itu adalah sehat. Ketiga hal itu dibagikan bagi kita untuk menolong dan menguatkan kita. Kenapa hal sedemikian? Amin. Saya mau bagikan kepada kita mengenai hidup arif. Karena ada orang yang berpengetahuan tetapi tidak bijak. Banyak orang yang bijak tetapi tidak berilmu atau tidak berpengetahuan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hidup kita, untuk kita bisa hidup arif adalah sebuah kemampuan penting untuk kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Dan menjadi suatu pertanyaan, bagaimana cara hidup yang arif yang Alkitab katakan? Kita membuka di dalam Mazmur 111. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah berbicara kita mengenal akan Tuhan kita, mengenal siapa Dia. Karena ketika kita menghormati Tuhan, otomatis kita akan memiliki akal budi yang baik. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan tentang pertobatan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, kenapa masih ada keraguan di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari pengalaman dan sadar bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Dengan demikian, orang yang hidup arif, bijaksana, dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi apa yang jahat. Kalau setiap kita memiliki nilai-nilai tersebut, amin, saya percaya bahwa kita memiliki kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita untuk kita dapat hidup di dalam rencana Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Penebusannya yang sangat luar biasa adalah kematiannya di atas kayu salib. Kalau kita merenungkan bahwa terasa berat hidup yang kita jalani tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, tanpa sukacita, dengan segala beban, sakit penyakit, pergumulan, hubungan yang tidak harmonis, takut di dalam masa depan, keraguan di dalam mencari pasangan hidup, ketakutan di dalam karir, dan segalanya akan sangat gampang kita terima ketika kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya. Tapi saya mau katakan bagi kita bahwa ketika kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu ini terus berputar. Kalau kita melihat, amin, kita sudah 1 tahun 2 bulan di gedung ini. Kita telah menyewa gedung ini 1 tahun 2 bulan. Dan tidak terasa lagi, amin, kemarin kita ada undangan untuk ikut konferensi tahun depan. Cepat sekali waktu. Seperti baru kemarin, amin, kita baru sempat kita habiskan dan udah kembali lagi untuk kita mendapatkan
arahan-arahan yang baru. Waktu jemaat berputar, amin. Tadi malam kami ada Zoom bersama dengan teman-teman dan mereka melihat, dan saya melihat sendiri ketika sudah lama tidak ketemu. Anak-anak sudah yang dulunya masih bayi sekarang udah TK. Yang dulunya, amin, kalau kita ngumpul, Devano masih bayi, masih digendong, masih menangis. Sekarang mereka melihat, sudah nggak bisa diam. Waktu ini, amin, cepat berlalu. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana gaya hidup kekristenan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam kekristenan? Gereja kita adalah memiliki visi dan misi. Gereja kita bukan berbicara mengenai nilai-nilai untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi gereja kita adalah berbicara mengenai hidup di dalam tantangan iman untuk kita mengikuti Tuhan. Kita mau melihat grafik kehidupan kita mengikuti Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, terus menanjak tinggi. Karena kita melihat ada janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita terbang tinggi, bahwa kita terbang tinggi bagaikan raja wali. Tuhan memberikan suatu pesan kepada kita di dalam ibadah kemarin pada hari Rabu, bahwa Tuhan mengistimewakan kita, menjadikan kita sebagai kepala dan bukan ekor. Tuhan mengistimewakan kita untuk kita menjadi saksinya, untuk membawa pengaruh bagi keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, dan dimanapun, amin, itu kita bisa lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah gaya hidup kita sebagai orang percaya, kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan yang real, di dalam kehidupan yang nyata, untuk kita dapat hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada janji yang sangat luar biasa, khususnya berbicara tentang keselamatan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau akan mengakhiri ibadah kita. Puji nama Tuhan, amin. Senang bersama dengan saudara di dalam rumah ibadah. Tuhan, amin, tidak melihat seberapa saudara atau berapa lama atau seberapa banyak saudara mengumpulkan tentang harta. Tapi saya mau katakan, berbicara mengenai keselamatan adalah berbicara tentang nilai takut akan Tuhan. Hidup arif di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara memiliki keraguan, dan saya mau katakan itu karena ada kuasa dosa yang masih saudara belum bereskan. Seperti saudara berada di dalam nilai kehidupan kepahitan, kekecewaan, dan hal-hal yang lain. Seperti saudara merasakan bahwa hati saya, amin, terasa seperti tersakiti. Atau seperti saudara menganggap bahwa seperti sudah tidak ada harapan di dalam kehidupan ini. Atau saudara mengalami kegagalan yang sangat luar biasa, dan saudara bisa merasakan suatu kekecewaan yang sangat mendalam. Tapi saya mau katakan, kebenaran akan firman Tuhan bukan berbicara mengenai awal apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana kita menjalani proses sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang sederhana saudara lakukan adalah menyadari bahwa keberadaan kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara adalah pribadi yang istimewa, yang Tuhan pilih, dan saya mau katakan, saudara bisa meninggalkan apapun yang menjadi penghambat saudara untuk mau mengikuti Tuhan. Apapun yang menjadi penghambat saudara untuk mau melayani dan mau hidup di dalam Tuhan, saudara bisa meninggalkan. Karena hal itu, amin, kuasa iblis senang sekali, amin, menarik saudara dan membuat saudara memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Tapi kebenaran akan firman Tuhan, Tuhan mau merespon setiap tangan, setiap hati yang mengaku, setiap pribadi yang mau mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau itu saudara, hal yang sederhana saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan,
Saya merasakan bahwa saya mengoreksi dalam kehidupan saya terasa jauh dari hadapan. Tapi pada siang hari ini Tuhan, saya mengambil keputusan. Saya tidak mau lagi menjauh daripadamu, tapi saya mau mendekatkan diri di dalam Engkau. Karena saya tahu Tuhan, saya telah menjalani kehidupan saya dan saya tidak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Tapi saya tahu Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada jawaban. Untuk itu saya mau Tuhan mengangkat tangan dan berdoa. Ampuni saya Tuhan dari segala dosa saya. Ampuni saya dari segala kekhawatiran saya, ketakutan saya. Ampuni saya dari segala apa yang ada di dalam kehidupan saya. Saya mau hidup di dalam Engkau. Kalau itu saudara bisa mengangkat tangan, bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi ini adalah berbicara untuk membangun hubungan yang baik, untuk rencana Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Setiap kepala ditundukkan, setiap mata dipejamkan. Katakan itu kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Saat ini amin. Kalau saudara merasakan sesuatu di dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin mau mengoreksi gaya hidup saudara di dalam hidup, apakah saudara sudah hidup di dalam nilai-nilai kekristenan? Kalau saudara juga ada sesuatu yang saudara mau berikan, saya mau katakan altar dibuka pada siang hari. Mari kita maju ke depan. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita mau berseru kepada Dia. Kita mau membuka hati. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah penolong bagi kita. Seringkali kita menjalani kehidupan kita, tapi saya mau katakan Tuhan selalu ada di samping kita. Tergantung kita, apakah kita mau berbicara kepadanya atau tidak. Kalau tidak, amin. Hari demi hari kita jalani seperti tidak ada suatu terobosan apapun. Tapi saya mau katakan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah suatu hidup yang indah. Ada sukacita dan kemenangan. Ada pengharapan yang terbesar. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Untuk itu Dia memberikan rohnya menjadi penolong bagi setiap kita. Altar dibuka, mari maju ke depan. Katakan kepada Tuhan, berdoa, berseru kepadanya. Haleluya, kuasa roh Tuhan yang berbicara, yang menolong dan menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menolong kami, yang mengurapi kami ya Bapa. Engkau ya Bapa tempat pengharapan kami, Engkau sukacita kami ya Bapa. Biarlah kami berkemenangan setiap saat Tuhan di dalam Engkau. Hari demi hari kami lalui ya Bapa. Sukacita kami Tuhan tidak pernah hilang ya Bapa, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menguatkan kami ya Bapa, Engkau menolong kami ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan selalu ada dan mengalir Tuhan, dan mengurapi kami ya Bapa senantiasa. Biarlah kami hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kalau saudara tidak berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadat kita. Saya percaya bahwa apa yang kita dengar, amin, biarlah menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan amin untuk bulan ini. Mungkin ini bulan terakhir bagi kita untuk udah lama kita tidak fellowship, tidak ada makan siang. Tapi kita akan mulai di dalam bulan September. Kita berdoa, amin, biarlah semua kita di dalam perlindungan Tuhan, khususnya di dalam kesehatan kita. Tetapi di bawah masih ada kopi, ada snack, kalau saudara mau fellowship. Dan kita akan melihat untuk waktu-waktu yang terbaik senantiasa yang akan Tuhan mau lakukan. Demikian juga untuk pria, amin, untuk terus dibangun di dalam rencana Tuhan setiap kita. Dan saya ingatkan, amin, ibadah Rabu masih menggunakan Zoom, dan inilah ibadah yang terakhir di dalam untuk menggunakan Zoom. Dan hari Jumat
Dari jam 7 sampai jam 10 malam ada acara badminton bersama dengan jemaat yang di PTC. Mari amin, melibatkan, mari amin. Kita gunakan waktu kita untuk fellowship bersama, karena kami sendiri amin menikmati waktu yang terbaik kemarin pada hari Jumat. Dan terima kasih untuk kesediaan saudara. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kemenangan bagi kami. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, yang menolong kami, yang menguatkan kami. Perlengkapi kami ya Bapa terus ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan-Mu. Pribadi-pribadi yang berharga di dalam Engkau. Pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau. Dan pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Engkau yang memberkati dan menyertai kami ya Bapa, pengusaha kami, pekerjaan kami ya Bapa. Engkau yang memberkati dan Engkau berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Bapa. Dan ya Bapa, di dalam perlindungan-Mu Tuhan pada masa-masa wabah ini ya Bapa, Engkau menyertai kami, melindungi kami. Engkau menutup kami ya Bapa dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan menjauh dari kami ya Bapa. Dan Kau merencanakan masa depan yang indah bagi kami. Dan Kau mencurahkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami akan membawa damai sejahtera. Kami akan membawa pengaruh bagi keluarga kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Engkau satukan setiap hati yang lemah Tuhan. Engkau ya Bapa memberkati ya Bapa yang setiap orang ya Bapa yang belum mengenal akan Engkau, sehingga memiliki damai sejahtera dan melihat kuasa-Mu Tuhan. Dan Kau memakai setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa. Engkau tibakan kami ke rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk fellowship di bawah.